Museum Benteng Fredericburg merupakan museum khusus perjuangan nasional yang berlokasi di Jalan Margomulyo nomor 6, Upasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta. Keberadaan Benteng Fredericburg sendiri berkaitan dengan kemunculan Kesultanan Yogyakarta. Keraton Kesultanan Yogyakarta dilahirkan pada tanggal 9 Oktober 1755, yang kemudian melakukan perkembangan dengan mendirikan bangunan pendukung lainnya, yakni Pasar Gede, masjid, alun-alun, dan lainnya yang membuat pihak Belanda khawatir. Belanda kemudian meminta izin kepada pihak keraton untuk mendirikan sebuah benteng di dekat keraton. Dalihnya adalah untuk mengamankan keraton, akan tetapi sebenarnya untuk memudahkan Belanda dalam mengontrol perkembangan yang terjadi dalam keraton tersebut. Pada tahun 1760, benteng pertama kali didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I atas permintaan Belanda, yang pada saat itu gubernur dari Direktur Pantai Utara Jawa dipimpin oleh Nicholas Harting. Benteng awalnya sangat sederhana. Temboknya berasal dari tanah yang diperkuat dengan tiang-tiang penyangga dari kayu, pohon kelapa, dan aren. Dan bangunan di dalamnya terdiri atas bambu dan kayu dengan atap hanya ilalang. Dibangun dengan bentuk bujur sangkar yang di keempat sudutnya dibuat tempat penjagaan yang disebut salakah atau bastion. Keempat sudut itu diberi nama oleh Sultan, yakni Jaya Wisesa atau sudut barat laut, Jaya Purusa sudut timur laut, Jaya Prakosa Ningprang sudut barat dara, Jaya Prayitna sudut tenggara. Pada tahun 1767 atas izin Sultan Hamengkubuwono I, kemudian dilakukan pembangunan benteng di bawah pengawasan seorang ahli ilmu bangunan dari Belanda bernama Insinyur Frans Hak, dan pembangunan selesai tahun 1787. Benteng kemudian diberi nama Rustenburg, yang berarti benteng peristirahatan. Dan pada tahun 1867 terjadi gempa bumi di Yogyakarta yang sangat dahsyat sehingga beberapa bangunan benteng rusak. Kemudian dilakukan pemugaran oleh Daendels dan nama benteng berubah menjadi Benteng Fredericburg, yang artinya perdamaian. Benteng Fredericburg merekam peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Yogyakarta. Pada tahun 1985, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengizinkan dirubahnya bangunan Benteng Fredericburg menjadi sebuah bangunan yang disesuaikan kebutuhannya untuk sebuah museum. Dan tahun 1987, Museum Benteng Fredericburg terbuka untuk umum. Saat ini, benteng sebagai museum memajang banyak koleksi berharga dan bersejarah. Ada beberapa koleksi unggulan yang terdapat di Benteng Museum Fredericburg ini. Di antaranya, yang pertama, diorama yang menggambarkan pelantikan biografi Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar TNI. Yang kedua, mini rama dari Kongres Budi Utomo tahun 1908. Yang ketiga, mesin ketik milik Surja Pranoto, yaitu pemimpin aksi mogok kerja buruh pabrik gula di Yogyakarta. Yang keempat, 3 buah kendil yang konon pernah digunakan oleh Sudirman sewaktu tinggal di rumah Ibu Merto Prawiro. Yang kelima, dokumen Sutomo yang berisi daftar alamat kantor Kementerian sewaktu Yogyakarta dijadikan ibu kota sementara. Dan yang terakhir, bangku sekolah milik akademik militer yang dulu dipakai oleh para siswa MA tahun 1945 hingga 1950. Selain koleksi unggulan, banyak koleksi-koleksi lainnya seperti koleksi bangunan atau bangunan benteng, koleksi realita atau benda-benda yang terlibat dalam suatu peristiwa penting, koleksi foto, miniatur, replika, lukisan, atau benda hasil visualisasi lainnya. Museum Benteng ini juga terdapat ruang diorama 1-4 serta ruang audiovisual. Di museum ini juga tentunya memiliki fasilitas umum, di antaranya yang pertama, halaman luar seperti Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949, Taman Luar, dan halaman parkir. Yang kedua, halaman dalam yang berisi anjungan, bastion atau selakat, dan taman bagian dalam. Yang ketiga, ruangan di dalam bangunan benteng dapat dimanfaatkan sebagai ruang rapat, seminar atau ceramah ataupun diskusi, lokakarya, pameran yang berisi seni budaya dan ilmu pengetahuan, ruang audiovisual untuk rombongan, musola dan kantin serta guest house. Yang keempat, perpustakaan yang tentunya berisi bermacam-macam buku dari berbagai disiplin ilmu. Dan yang terakhir, hotspot area atau wisata sepeda ontel. Teknik pengumpulan dan perawatan koleksi Museum Benteng Fredericburg Yogyakarta. Koleksi-koleksi yang ada pada Museum Benteng Fredericburg sendiri banyak didapat dari hibahan perorangan, dan juga ada beberapa benda koleksi yang didapat dari sumbangan Museum Sono Budoyo. Perawatan dan pemeliharaan benda-benda koleksi Museum Benteng dilakukan oleh tim konservasi benteng. Mereka
rutin melakukan perawatan benda-benda koleksi museum agar koleksi yang sudah berumur tua dan rapuh dapat dilestarikan. Salah satu metode perawatan koleksi yang mereka gunakan adalah dengan fumigasi. Fumigasi sendiri ialah upaya pembersihan koleksi yang menggunakan bahan kimia yang fungsinya untuk menghilangkan jamur pada benda koleksi, seperti pada pakaian saat berperang, buku-buku bersejarah, perabotan peninggalan zaman dahulu, dan lain sebagainya. Museum Benteng Vredenburg dalam perawatannya menggunakan dua metode, yaitu preservasi preventif dan preservasi kuratif. Preservasi preventif. Tindakan preservasi yang dilakukan Museum Benteng Vredenburg adalah bekerja sama dengan pihak keamanan untuk membantu melakukan peninjauan terhadap koleksi dan membantu membuka ruangan tempat koleksi dilakukan, yaitu ruangan diorama atau ruang pameran. Upaya ini dilakukan supaya menjaga kelembaban dan suhu terjaga dengan baik sehingga tidak menimbulkan fumatis pada koleksi yang berbahan kulit, organik, kertas, serta lukisan. Sedangkan untuk koleksi yang disimpan di storage atau koleksi yang tidak dipamerkan, upaya pencegahannya adalah dengan dicek secara berkala saja oleh pihak museum. Selain itu, pihak museum melakukan penyemprotan disinfektan walaupun tidak ada pengunjung dan hanya diterapkan di sekitar koleksi saja. Lalu ada preservasi kuratif. Preservasi kuratif adalah perbaikan terhadap koleksi yang rusak. Tahapan preservasi kuratif ini termasuk ke dalam tindakan restorasi menurut Nur Ani dan Kristiani tahun 2019. Adapun tindakan preservasi yang dilakukan oleh Museum Benteng Vredenburg terhadap semua koleksi adalah dilakukan dengan cara menentukan skala prioritas tingkat kerusakan pada semua koleksi. Cara yang dilakukan untuk mengetahui tingkat prioritas kerusakan koleksi adalah dengan melakukan studi lapangan atau biasa disebut dengan observasi kerusakan. Teknik yang sering dilakukan oleh Museum Benteng Vredenburg pada koleksi berbahan kertas adalah dengan cara melakukan fumigasi. Strategi sosialisasi dan pengembangan Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta. Museum Benteng Vredenburg memiliki program bernama Renstra atau rencana strategis yang disusun untuk mengembangkan museum. Strategi-strategi yang dibuat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada penyelenggaraan pameran koleksi museum. Koleksi museum tidak akan memberikan manfaat apa-apa bagi publik jika tidak dipublikasikan. Pameran museum merupakan strategi yang paling efektif dalam rangka publikasi museum. Informasi yang berada di balik benda-benda pameran menjadi informasi yang menarik. Sampaikan dalam bahasa visual. Bagi anak-anak, cerita terkait dengan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 akan lebih mudah dicerna dengan sajian benda-benda bersejarah terkait peristiwa heroik itu, daripada mendengarkan cerita guru meskipun dengan cara berapi-api. Yang kedua, ada publikasi dan sosialisasi museum. Pemahaman masyarakat yang negatif tentang museum perlu dirubah. Strategi yang dipergunakan adalah dengan menyelenggarakan kegiatan publikasi dan sosialisasi museum. Dalam kegiatan ini, masyarakat diajak untuk mengetahui apa dan bagaimana museum diselenggarakan dan apa manfaat serta fungsi dari museum. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan tahu dan paham tentang apa dan bagaimana museum dan selanjutnya dapat memanfaatkannya secara proporsional. Yang ketiga, ada penyelenggaraan lomba-lomba dan festival. Penyelenggaraan lomba dan festival merupakan sebuah program museum untuk publik yang pada dasarnya adalah sebagai usaha untuk mensosialisasikan nilai-nilai sejarah dan perjuangan yang secara tematis tersirat dalam pelaksanaan lomba. Sebagai contoh, lomba lagu perjuangan, puisi perjuangan, mocopat perjuangan, lukis perjuangan, pidato perjuangan, maupun sejarah perjuangan. Yang keempat, ada penyelenggaraan publikasi atau sosialisasi nilai-nilai sejarah dan perjuangan. Penyelenggaraan publikasi atau sosialisasi nilai-nilai sejarah dan perjuangan dalam bentuk kegiatan yang melibatkan banyak publik. Kegiatan-kegiatan tersebut dikemas dengan lebih menyenangkan atau menghibur dengan tetap berorientasi pada esensi pengenalan nilai-nilai sejarah dan perjuangan. Yang kelima, ada melaksanakan fasilitasi kreasi publik. Kreativitas masyarakat dengan berbagai varian komunitas yang ada di dalamnya merupakan peluang bagi museum untuk merangkulnya. Dari hasil kreativitas mereka akan muncul kreasi yang sebenarnya memerlukan fasilitas untuk mempresentasikannya. Museum memiliki peluang dalam hal ini untuk memfasilitasi kreasi publik ya, terutama komunitas yang telah tergabung dalam fokus atau forum komunitas museum. Yang keenam dan yang terakhir adalah melaksanakan kegiatan kemitraan dengan pemangku kepentingan. Melaksanakan kegiatan kemitraan dengan pemangku kepentingan dan dapat mengefisienkan pencapaian dari tujuan kegiatan serta memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan karena kegiatan dilaksanakan secara bersama-sama. Ada beberapa kelemahan yang menjadi hambatan bagi Museum Benteng Vredenburg. Kelemahan yang dimiliki oleh Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta yaitu yang pertama, keterbatasan pengembangan bangunan karena Benteng Vredenburg termasuk bangunan cagar budaya. Yang kedua, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia museum dalam bidang IT. Yang ketiga,
koleksi museum rentan akan kerusakan karena usia yang semakin tua. Yang keempat, secara visual koleksi museum tidak menarik. Dan yang kelima, informasi keberadaan benteng Fredericburg masih minim. Museum Benteng Fredericburg juga memiliki ancaman-ancaman seperti yang pertama, benda bersejarah semakin langka dan sulit ditemukan di lapangan. Yang kedua, masih terdapat generasi muda yang tidak melek sejarah. Yang ketiga, Yogyakarta rawan gempa. Hal ini berpotensi menimbulkan kerusakan pada koleksi museum. Yang keempat, masih ada masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Museum Benteng Fredericburg Yogyakarta. Dan yang kelima, adanya kompetitor atau pesaing museum. Selain itu, Museum Benteng Fredericburg memiliki kendala dalam kegiatan preservasi. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Museum Benteng Fredericburg dalam melaksanakan kegiatan preservasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesulitan untuk melakukan perluasan storage karena berada di kawasan cagar budaya yang dinaungi pemerintah. Oleh karena itu, sulit untuk membangun bangunan baru ataupun pemugaran dalam rangka melakukan kegiatan preservasi. Yang kedua, keterbatasan dalam penyimpanan koleksi sehingga memanfaatkan bangunan yang ada dengan banyaknya koleksi yang ada di Museum Benteng Fredericburg Yogyakarta. Yang ketiga, dana yang terbatas dalam memenuhi bahan untuk melakukan preservasi. Yang keempat, kesulitan dalam memperoleh bahan preservasi karena memerlukan tindakan khusus untuk melakukan preservasi terhadap beberapa koleksi yang ada di Museum Benteng Fredericburg Yogyakarta. Ditambah dengan tidak sedikit barang yang dibutuhkan dalam kegiatan preservasi yang harus diimpor dari luar negeri. Yang kelima, prosedural pengadaan benda untuk preservasi memerlukan jangka waktu yang panjang karena masuk ke dalam instansi pemerintah. Dan yang terakhir, kurangnya peralatan yang ada di museum untuk melakukan preservasi dan konservasi sehingga sulit untuk melakukan pelatihan dan memerlukan kerjasama dengan museum lain. Meskipun mengalami beberapa kendala dalam pengadaan bahan preservasi serta konservasi di museum, pihak konservator museum tidak kehabisan ide dan bergantung pada bahan-bahan pengadaan yang notabene adalah berbahan dasar kimia. Berbekal pengetahuan lokal dan kompetensi dari konservator, bahan-bahan yang terhambat pengadaannya dapat ditutupi sebab menggunakan berbagai macam bahan tradisional dari tumbuh-tumbuhan.